artikel berita, dan simbol aneh, seperti mata dengan garis menyilang. Simbol itu juga ditemukan di dompet salah satu korban tahun 2002. Kasus yang sudah ditutup karena dianggap bunuh diri. Kematian korban dan melacak keberadaan pelaku. Seorang sopir taksi online tewas dengan kondisi mengenaskan. Pemirsa, seorang supir taksi online yang ditemukan tewas di dekat mobilnya. Kasus supir taksi online yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terdapat banyak luka sayatan di tubuh di Depok akhirnya menemukan titik terang. HS. Bribda HS disebut Tommy merupakan seorang anggota Polri bermasalah. Polisi sudah mengamankan seorang terduga pelaku yang melakukan pembunuhan. Pada malam 12 November 2003 di pinggiran kota Depok, seorang sopir taksi ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobilnya. Awalnya, polisi mengira ini hanyalah perampokan biasa. Tapi semakin dalam penyelidikan dilakukan, mereka menemukan hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Namanya Darman, 45 tahun. Pria pendiam, pekerja keras, dan dikenal warga sekitar sebagai ayah yang baik. Malam itu, ia mengantar seorang penumpang dari terminal ke arah Jalan Raya Bogor. Tapi, ia tak pernah kembali. Mayatnya ditemukan keesokan pagi, duduk di kursi pengemudi dengan luka tusuk di dada. Hal itu dibenarkan oleh Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kompol Tommy Haryono. Dompetnya hilang, tapi uang setoran masih utuh. Ada satu hal aneh, sebuah catatan kecil yang ditemukan di bawah jok bertuliskan, "Ini belum selesai." Polisi mulai menelusuri penumpang terakhir Darman lewat CCTV terminal. Hasilnya mengejutkan. Wajah si penumpang cocok dengan seorang mantan narapidana bernama Gito yang baru keluar dari penjara 2 bulan sebelumnya. Karena kasus pembunuhan sopir taksi juga. Setelah pengejaran selama seminggu, Gito ditangkap di kontrakan temannya. Dalam interogasi, ia awalnya mengelak. Tapi akhirnya ia mengaku. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah alasannya. Banyak nyamuknya, waduh, dengan gini lagi. Gito berkata, "Dulu abang gue dibunuh sopir taksi waktu mabuk. Sejak itu, gue nunggu waktu balas dendam. Setiap taksi yang gue tumpangi, itu ujian sampai nemu yang cocok. Darman cuman apes." Gito akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Tapi, catatan misterius yang ditinggalkan di taksi Darman masih jadi teka-teki. Karena tulisan tangan itu bukan milik Gito. Akhirnya saya jebol tuh biar masuk rame-rame gitu. Itu masuk kemana, Pak? Masuk ke tembok ini, di dalam ini. Berarti artinya pelaku kabur ke sana? Nah, kaburnya di dalam sini. Tapi sempat ketangkep, Pak? Akhirnya ketangkep? Tangkap rame-rame. Berapa orang, Pak? Dia sendiri. Usai dimintai keterangan, polisi mengungkapkan korban diserang saat beristirahat menunggu pesanan taksi online yang kemudian didatangi pelaku yang sudah menenteng golok. Apakah Gito benar-benar sendirian? Atau ada yang mengatur semuanya dari balik bayangan? Kisah nyata, jangan percaya siapapun di tengah malam. Setelah Gito ditangkap dan mengaku sebagai pembunuh sopir taksi bernama Darman, publik mengira semuanya
telah berakhir. Tapi satu bukti kecil yang terabaikan justru membuka pintu ke lubang kelam yang lebih dalam. Catatan tangan misterius bertuliskan, "Ini belum selesai." Tulisan itu bukan milik Gito. Analisa forensik menunjukkan bahwa tulisan itu milik seorang wanita. Tapi siapa dia? Dan kenapa ia berada di mobil Darman? Penyidik bingung. Siapa dia yang dimaksud? Penyelidikan mengarah ke seseorang bernama Ratna Lestari, seorang wanita berusia 38 tahun, eks-petugas administrasi lembaga pemasyarakatan tempat Gito pernah ditahan. Dalam catatan kunjungan narapidana, Ratna sempat beberapa kali bertemu Gito, meski tak ada hubungan keluarga atau status hukum. Polisi menduga mereka punya hubungan yang lebih dalam, hubungan yang mungkin melibatkan dendam dan manipulasi psikologis. Dan rekan, Gito berkata, "Dia sering bicara soal keadilan. Katanya hukum kadang terlalu lambat. Kadang dia bilang, kalau negara nggak bisa adil, kita harus turun tangan sendiri." Tapi ada hal yang lebih mengerikan. Setelah penyelidikan diperluas, terungkap bahwa dalam 3 tahun terakhir, ada 6 kasus kematian sopir taksi di wilayah Jabodetabek dengan pola yang mirip. Semua terbunuh saat malam hari. Semua taksi berhenti di tempat sunyi. Dan di 2 TKP lain, polisi menemukan catatan tulisan tangan yang sama. Kini, penyidik menghadapi kemungkinan yang lebih gelap. Ini bukan pembunuhan tunggal, tapi pembunuhan berantai dengan pola sistematis. Setelah menguntit Ratna selama beberapa minggu, polisi akhirnya menemukan petunjuk mengejutkan. Ratna sering bertemu dengan sekelompok orang di sebuah rumah kontrakan di Cipayung. Mereka tak terlihat seperti keluarga atau teman biasa. Mereka datang pada malam hari, tak pernah bersuara keras, selalu membawa tas besar. Satu malam, polisi melakukan penggerebekan. Di dalam rumah, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Ruang rahasia di lantai 2. Dindingnya penuh foto-foto sopir taksi dari berbagai kota. Beberapa dicoret dengan tinta merah, beberapa ditandai tanda silang. Di meja ada dokumen bekas pengadilan, artikel berita, dan simbol aneh, seperti mata dengan garis menyilang. Simbol itu juga ditemukan di dompet salah satu korban tahun 2002. Kasus yang sudah ditutup karena dianggap bunuh diri. Kematian korban dan melacak keberadaan pelaku. Metro Depok, Kapolres dengan timnya, Inavis secara saintifik juga sudah turun langsung ke lapangan, melakukan olah TKP. Untuk perkembangannya, tetap ini kolaborasi antara penyidik dari Polres Metro Depok, nantinya juga dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan lakukan langkah-langkah seperti sama kasus-kasus yang lain. Kasus ini harus dilakukan secara juga didukung saintifik. Pensiunan penyidik hilang. Kami pikir itu kasus biasa, tapi sekarang saya sadar kita sudah kecolongan. Mereka sudah mulai jauh sebelum Gito keluar dari penjara. Tadi dalam dompet. Terkait motif pembunuhan, Jundri menuturkan pelaku memang berniat untuk mencuri kendaraan. Ia mengatakan terduga pelaku dan korban tak ada hubungan dan tak saling mengenal. Polisi masih selidiki kasus tewasnya pengemudi taksi online di dekat mobilnya di kawasan Cimanggis, Depok. Ratna akhirnya ditangkap. Tapi dalam interogasi, dia hanya mengatakan satu hal. Kalian bisa tangkap saya, tapi keadilan tak bisa kalian penjarakan. Kami hanya permulaan. Dan sejak saat itu, muncul satu kasus baru dengan modus yang sama di luar kota. Artinya,
Mereka belum berhenti. Pertanyaannya sekarang, siapa kami yang dimaksud Ratna? Dan siapa target mereka berikutnya? Berdasarkan kisah nyata yang belum selesai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak tertinggal kisah misteri lainnya. Reak, antar ya. Oke. Pantesan.